Atau mungkin kita kerap kali online terus, yang mantengin smartphone terus ya. Atau mungkin kita merasa gelisah jikalau tidak ada internet ya, tidak ada wifi, kita gelisah seperti itu. Ya, itu tanyakan pada diri sendiri. Ya, karena eh, apapun itu ya, saya pun ya dalam taraf tertentu pernah merasa kecanduan sosmed, ya kecanduan TikTok. Ya itu tidak berlangsung lama, ya 1 bulan, tapi akhirnya saya aware dan akhirnya saya harus membenahi cara saya berperilaku menggunakan sosial media gitu. Ya. Atau mungkin beberapa poin lain nih yang mungkin bisa dipertimbangkan. Apakah kita akhirnya sering berpikir negatif, membanding-bandingkan dengan orang lain? Karena kan sosial media kan begitu ya, ada sesuatu yang menarik dan kita tidak mendapatkan itu, ya tentu itu menjadi suatu problem juga dalam diri kita, gitu. Ya, terdampak dari apa yang kita lihat dari sosial media. Atau juga mungkin kita sulit fokus ya, atau sulit berkonsentrasi ya. Lalu juga kesulitan mengerjakan tugas tepat waktu ya, karena banyak waktu digunakan untuk bersosial media gitu. Ya, komunikasi tradisional itu mungkin merenggang gitu, komunikasi dengan orang lain merenggang. Pola makan tidak teratur, lupa waktu makan karena waktunya bergeser ya, karena kasihkan bermain di sosial media atau internet misalnya. Terus juga ada gelisah karena atau terhadap FOMO ya, fear of missing out ya, takut nggak dibilang tren lagi ya, tidak tidak dibilang tahu gitu, tidak mengikuti tren. Nah, kita selalu ingin yang mendapatkan informasi up to date ya, ya apapun itu ya. Maka dari itu kita merasa addicted dengan keberadaan sosial media untuk mendapatkan informasi terbaru misalnya ya, atau gaya terbaru, tren terbaru begitu ya. Atau juga mungkin saja nih dampaknya adalah penurunan prestasi, entah itu di sekolah, entah itu di tempat kerja, ya. Mungkin juga kita kurang berempati, ya, karena tidak terasa lagi kita kerap kali attach with sosial media atau internet, ya. Pola istirahat terganggu, yang tadinya harusnya tidur jam 9, mundur jam 10, mundur jam 11, 12, jam 1, jam 2, gitu. Secara pribadi saya pernah mengalami kondisi seperti itu, ya. Oke. Lalu juga mungkin gangguan tidur ya, pada akhirnya kan gangguan tidur seperti insomnia. Insomnia itu bukan problemnya kita tidak bisa tidur ya, karena jam tidurnya sudah bergeser gitu. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu. Apakah kita terlalu berlebihan mengakses sosial media? Ini ada suatu informasi ya, dilansir untuk tahun 2024, rata pengguna sosial media di seluruh dunia itu kurang lebih 143 menit per hari. Ya, ini turun sih dibanding tahun 2023. Nah, coba kita eh, coba refleksikan pada diri sendiri. Apakah kita mengakses sosial media lebih daripada rata internasional? Jikalau ya, nah kita perlu cari tahu apakah saya teridentifikasi kecanduan sosial media gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, nah dengan demikian nih, apa nih yang perlu kita lakukan seandainya saya teridentifikasi eh, sedikit banyaknya kecanduan sosmed nih, gitu. Ini ada beberapa tips ya, Bapak Ibu, mungkin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini dia ya, beberapa hal ini tidak kaku ya, fleksibel. Beberapa hal mungkin cocok, beberapa mungkin tidak gitu ya. Yang pertama, misalnya kita bisa melakoni hobi yang tidak ada kaitannya dengan sosial media, ya apapun itu ya. Sewaktu kita apa, menggeluti suatu hobi in the real world ya, dan kita menyukai itu juga bisa membuat kita kecanduan, dalam arti kecanduan yang positif, dan akhirnya kita bisa tertarik lagi ke reality gitu ya, aktivitas tradisional gitu. Atau mungkin yang kedua, kita bisa membuat jadwal atau membatasi waktu untuk bermain sosial media. Ya, ini perlu kedisiplinan tentunya gitu, dan tidak mudah. Ya, gampang sih bikin jadwal, tapi apakah kita bisa attach dengan jadwal tersebut gitu. Atau yang ketiga, jauh dari gadget ya. Ya, meletakkan gadget jauh dari genggaman. Ya, jangan jangan ditaruh di sekitar kita, mungkin di tas kita saja atau di lemari, di laci ya. Seperti itu. Jangan berdekatan dengan
lingkungan kita gitu ya, atau di meja dan sebagainya, itu kan amat sangat reachable, dan akhirnya kita menggenggam lagi smartphone kita dan attach lagi dengan sosial media ya. Atau juga mungkin aktivitas di luar rumah kita bisa perbanyak ya, gitu. Karena kalau di rumah aja, kiri tembok, kanan tembok, belakang tembok, di depan handphone, ya udah main handphone lagi gitu. Ya, nah itu juga perlu dipertimbangkan. Oke, atau juga mungkin kita bisa buat pengaturan pada smartphone kita ya untuk mematikan notifikasi hubungan dengan sosial media atau aplikasi-aplikasi internet lainnya, sehingga itu tidak mendistraksi kita sewaktu kita beraktivitas atau bekerja. Ya, lalu juga perlu nih agar kita juga aktif berinteraksi, bukan hanya melulu online tapi juga offline. Ya, ya memang mungkin awalnya tidak terbiasa, tapi begitu kita melakukan itu dan mendapatkan orang yang misalnya cocok gitu ya, antusiasme kita akan meningkat, dan akhirnya kita juga bisa menikmati aktivitas interaksi atau komunikasi offline gitu ya. Atau yang ekstrim nih Bapak Ibu, hapus saja nih sosial media aplikasi, nggak hapus akunnya ya. Sewaktu-waktu mungkin kita bisa mengakses kalau memang itu diperlukan ya. Karena apapun itu, sosial media adalah salah satu tool yang sangat efektif untuk mendapatkan informasi yang up to date. Ya. Terlepas kadang ada informasi yang tidak akurat atau misleading, bisa saja seperti itu. Oke, lanjut nih. Atau ya hal lain nih ya, karena umumnya kan kita cuma tahu penggunaan internet itu ya sosial media ya, atau hal entertainment ya. Padahal banyak hal lain yang bisa membuat kita lebih kreatif ya, lebih produktif. Makanya perlu pengetahuan sehubungan dengan literasi digital gitu. Dalam hal ini ya mungkin ada beberapa hal yang menarik juga nih untuk saya sampaikan di sini, bahwa penggunaan internet ya ini atau sosial media bahkan bermanfaat untuk sarana pembelajaran. Ya, misalnya ada yang istilah yang namanya community of practice ya, di forum-forum, entah itu di sosial media, entah itu di blog ya. Mereka itu yang adalah profesional sering melansir informasi-informasi yang bermanfaat, tips-tips kesehatan atau kiat-kiat atau cara atau apapun itu. Kita bisa belajar dari situ. Sehingga bukannya hanya digunakan sebagai sarana entertain saja, tapi juga suatu hal yang benar-benar bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Ya, seperti ini misalnya Bapak Ibu ya, kita bisa melakukan seminar online atau webinar seperti ini. Tidak hanya asik saja main sosial media gitu. Itu contoh ya. Dan juga ternyata banyak sekali tool digital literasi yang akan membuat kita produktif ya. Ya tool misalnya untuk mendesain ya, atau mungkin perpustakaan digital ya, atau tool-tool untuk mengembangkan konten interaktif ya, atau mungkin sarana untuk menyimpan file-file kita sehingga berkasnya rapi, teratur di cloud misalnya ya. Atau berbagai platform pembelajaran ya, sumber informasi ya, terus juga aplikasi untuk manajemen proyek, untuk group collaboration misalnya dengan Trello misalnya seperti itu ya. Dan jikalau kita bisa digital literate ya, kita akan lebih aware memanfaatkan sumber daya internet ini lebih produktif jadinya. Lalu juga yang mungkin sekarang lagi naik daun gitu ya, ada produk yang namanya ChatGPT, itu termasuk ke dalam generative AI, Bapak Ibu. Jadi si aplikasi ini memampukan untuk membuat suatu konten baru, konten kreatif yang baru, ya, mengikuti cara kreativitas otak manusia. Itu, oh keren banget kan? Ini akan bisa membuat kita sangat produktif tentunya. Dan juga menurut saya pribadi nih ya Bapak Ibu ya, kalau kita menggunakan ChatGPT untuk berkarya, ya selama kita melakukan supervisi dan kita memberikan approval, ya pada dasarnya itu adalah karya kreatif kita gitu. Ya, tapi lakukan dengan bertanggung jawab. Karena tool ini pun kalau kita gunakan asal-asalan tentu akan merugikan kita juga. Kita akan didapati misleading gitu ya, salah informasi. Karena yang namanya AI dia kan belajar dari data yang ada. Gitu. Bisa jadi data yang didapati mungkin tidak terlalu akurat. Ya, saya sendiri pernah mencoba membuat suatu artikel ya
iseng-iseng menggunakan ChatGPT, ternyata metode yang disampaikan oleh ChatGPT itu bukan metode yang layak atau tepat gitu. Makanya kita perlu check and recheck. Ya apapun itu, kalau kita sudah memberikan approval, ya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita putuskan gitu. Dan juga menarik juga ini Bapak Ibu. Ada suatu penelitian ya sehubungan dengan penggunaan ChatGPT atau dalam hal ini generative AI, karena generative AI itu banyak, bukan hanya ChatGPT aja. Jadi mereka yang menggunakan generative AI untuk membantu pekerjaannya, ini teralamati mereka yang tidak, atau mereka yang tidak memiliki informasi yang, atau mereka yang bukan profesional gitu ya dikatakan. Sewaktu dia menggunakan generative AI untuk membantu pekerjaannya, dia bisa disamakan dengan orang yang memiliki kemampuan profesional di taraf medium. Keren banget kan? Gitu. Ya, ya dalam taraf tertentu itu menguntungkan sekelompok tertentu, dalam taraf tertentu juga mungkin merugikan yang lain gitu ya. Ya, tapi terlepas dari apapun itu, perkembangan teknologi memang seperti ini. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan itu gitu ya. Oke. Dan apa? Ini juga ada hal yang menarik nih Bapak Ibu di sini ya. Ada eh, perbandingan bagaimana Chat GPT ini menjadi suatu tool yang sangat dibutuhkan ya masyarakat saat ini ya, di mana kita lihat dari penggunanya saja ya. Jadi kalau Chat GPT di tahun 2022 di sini ya, eh, hanya dalam jangka waktu 5 hari saja dia sudah mencapai 1 juta user gitu ya. Sedangkan Facebook membutuhkan waktu 10 bulan ya untuk mencapai itu gitu. Jadi kita lihat nih ternyata memang kebutuhan masyarakat seperti itu. Ya apa yang dibutuhkan dia akan growing gitu. Ya. Nah ini juga ada informasi lain. Umumnya masyarakat dunia ini menggunakan internet 6,5 jam per harinya. Ya. Nah kita lihat juga apakah kita terlalu berlebihan menggunakan internet ya. Nah parameternya di sini. Oke. Dan secara pribadi, ya, saya mengalamati keberadaan eh, layanan internet, era digital dan sejenisnya ini justru membantu saya untuk lebih produktif dalam hal ini menulis, mengajar, ya, berbisnis, gitu, ya. Dan dalam hal menulis saja, misalnya, ya, saya bisa menggunakan berbagai macam konten yang ada di internet. Konten itu ada yang mungkin eh, apa nih public domain ya, gratis digunakan. Kita juga bisa menggunakan tool alih bahasa misalnya. Ya ini justru membuat saya produktif. Saya bisa mencari sumber-sumber penelitian tertentu misalnya untuk memperkaya tulisan saya dan sebagainya. Nah, jadi kembali kepada kebutuhan masing-masing itu. Mana yang eh, dibutuhkan untuk berbisnis atau beraktivitas atau mungkin belajar dan sebagainya, ya setiap orang mungkin punya preferensinya masing-masing. Cuman sebagai catatan, jangan kita malah ter terdistraksi dengan keberadaan sosial media dan melupakan aspek-aspek bermanfaat dari keberadaan layanan online yang lain, gitu, layanan digital yang lain. Oke. Nah, seandainya nih, ya Bapak Ibu ya, sudah mencoba kiat untuk jauh dari adiksinya sosial media, udah dicoba tadi step-stepnya, mencoba menjadi being digital literate juga nggak berhasil gitu ya, masih aja kecanduan. Nah, kira-kira harus apa lagi sih gitu? Mungkin solusinya bukan solusi logis, bisa jadi seperti itu, atau solusinya bukan lagi solusi teknis gitu ya. Karena kan manusia itu banyak aspek ya. Salah satunya juga mungkin aspek mental gitu. Coba kita lihat. Nah, ini juga membantu saya ya Bapak Ibu ya dalam menyikapi keberadaan atau era digital, sosial media dan sejenisnya. Ya. Nah, ini ada beberapa 4 hal yang mungkin juga bermanfaat ya sehingga kita terdistraksi, kita menjadi lebih produktif ya, kita menjadi lebih apa nih kreatif misalnya, mempunyai setting goal yang baik ya. Nah, ini yang pertama nih Bapak Ibu. Seandainya nih ya kita mulai mendapat diri terdistraksi dengan sosial media gitu ya, lagi-lagi mikirnya sosial media. Nah, kita perlu aware. Yang pertama adalah aware. Ya, aware itu menyadari pikiran. Ini berat sih materinya.
Karena memang perlu berpraktek juga ya, tapi bisa kita coba diimplementasikan dalam taraf tertentu gitu. Ya seandainya kita udah berpikir yang macam-macam dalam artian misalnya lagi-lagi pengen bermain sosial media berlama-lama. Nah, pikiran kita aware ya. Karena pada dasarnya kita bukan pikiran kita gitu ya. Ya karena pikiran kita hanyalah tool saja. Nah, sewaktu kita menyadari oh ini pikir sewaktu kita menyadari pikiran kita ini mau mengakses sosial media berlama-lama, kita sadari. Nah, sewaktu kita sadari pikiran yang pengen berlama-lama mengakses sosial media karena efek adiksinya ya, karena dikatakan menyenangkan, entertainment, nah, kita sadari itu, pikiran akan melemah. Nah, sewaktu melemah kita bisa mengalihkan ke hal yang lain yang bermanfaat, yang lebih produktif, bukan yang kontraproduktif. Ya, tapi kita perlu perlu gercep istilahnya ya. Oke, kita sudah sadari pikiran yang mengarahkan kita untuk berlama-lama dengan sosial media itu mulai melemah, kita arahkan ke yang lain yang lebih produktif. Oke, saya harus mengerjakan pekerjaan yang lagi deadline misalnya. Seperti itu akan membantu. Itu yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Atau yang kedua, kita perlu mindful nih, ya. Bukan mindful ya, pikirannya penuh gitu. Ya, karena dengan pikiran penuh kita tidak clear, kita tidak mendapatkan clarity terkait dengan apa yang ingin kita lakukan, yang kita butuhkan dan sebagainya. Ya, makanya istilah mindful itu diangkat di negara barat ya, di Western supaya dia mendapatkan kejelasan, clarity dalam bertindak, beraktivitas, ya, hidup juga lebih lebih enjoy misalnya. Ya, jadi eh, cara untuk melatihnya saja misalnya, ya, lupakanlah yang namanya multitasking, Bapak Ibu. Ya, kalau kita makan ya makanlah. Kalau kita sedang bekerja, bekerjalah. Ya, sewaktu makan jangan mengakses sosial media. Itu multitasking dan itu akan membuat pikiran kita penuh. Ya, sewaktu beristirahat, beristirahatlah. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Atau mungkin yang lain lagi. Ya, kita coba mencari solusinya bukan di luar. Ya, kalau Bapak Ibu kan tadi dengerin tips and tricks dan sebagainya untuk tidak terdistraksi sosial media kan itu dari luar ya. Nah, coba carinya ke dalam, letting in, ya merenung di situ. What do I want? What do I really want? Gitu. Ya, cari ke dalam diri sendiri. Ajak berdialog diri sendiri. Ya, nanti eh, diri kita nih ya karena aspek dalam manusia kan ada conscious mind ada subconscious mind. Nah sewaktu subconscious mindnya diajak komunikasi dan akhirnya terungkaplah sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan kita bisa selaraskan itu sehingga nanti subconscious mind dan conscious mind ini bisa kita gunakan secara maksimal untuk mewujudkan tujuan-tujuan kita ya tentunya lebih kreatif lebih produktif ya mencapai target dalam bekerja dan sebagainya gitu. Atau yang terakhir ya, ini juga butuh latihan, meditasi. Meditasinya bukan meditasi alam gaib dan sejenisnya, tidak ya. Ini sebenarnya meditasi ini yang dimaksud adalah menyadari perasaan-perasaan yang ada di dalam kerangka tubuh, Bapak Ibu. Ya, ini sebenarnya adalah teknik psikologi yang paling lengkap dan sempurna. Karena kan gini loh, sewaktu kita bersosial media saja, apakah memang sosial media hanya adiktif? Belum tentu. Bisa jadi ini hanya meredam kegalauan yang ada dalam diri kita. Ya kita mencarinya di luar sosial media, kayak berlama-lama di internet, ya apapun itu mencari entertain. Padahal mungkin ada hal-hal lain yang mungkin terpendam dan belum mendapatkan fulfillment gitu. Nah, dengan meditasi, hal-hal yang mungkin mendegradasi, ya atau mungkin eh, dalam taraf tertentu ada istilahnya duka batin dan sebagainya itu bisa meluruh gitu ya tentu butuh waktu ya secara bertahap. Nah ini kalau seandainya tadi kiat-kiat logis tadi belum berhasil mungkin tips-tips ini juga bisa bermanfaat untuk menjauhkan kita dari adiksinya sosial media. Termasuk juga ya Bapak Ibu ya, sewaktu seseorang nih kecanduan judi online misalnya ya, sewaktu kita aware ya itu akan melemah pikiran itu. Ya, dan kita alihkan ke yang lain. Misalnya, oke, dengan judi online, misalnya ini membuat saya bukannya semakin berkecukupan, malah berkekurangan, misalnya. Seperti itu. Ya, oke. Ya, demikian mungkin informasi yang saya bagikan sudah tersampaikan. Saya kembalikan ke moderator, Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Luar biasa ya Bapak Ibu. Dari bagaimana tadi eh,
di awal kita kenal dengan yang namanya distraksi modern, mengantar ya tentang kondisi generasi modernisasi kita. Memang eh, kita sekarang di web 3 ya Pak Ferry ya, globalisasi Yes, 3, industri 4.0. ya, Memang ya perilaku generasi ini mengikuti perkembangan teknologi. Akibatnya ada sifat-sifat tertentu ya yang secara natural muncul dan akhirnya dikenali sebagai ciri dari suatu generasi. Itu tidak tidak dapat dipungkiri karena memang banyak kondisi-kondisi eksternal yang akan mempengaruhi sifat seseorang. Tadi seperti yang Pak Ferry bilang juga bahwa eh, Gen Z atau Gen Alpha ini bukan bukan lembek atau lemah ya. Mungkin mereka ada sisi apa advantage-nya dari mereka adalah adopsi teknologi yang cukup sangat tinggi bahkan ya. Bahkan anak saya pun sudah bisa bikin channel YouTube gitu kan ya. Mungkin itu anak bapak berkah. ibu ya ada masanya gitu ya. Ada bosennya juga. Nah, anak putra putri bapak ibu juga mungkin demikian sama ya. Kita menghadapi ketantangan-tantangan sama. Impact dari kecanduan dari teknologi ini tentu saja akan pengaruh juga ke kinerja kita. Kita mulai menunda-nunda sesuatu untuk misalnya eh, game online, scrolling medsos, atau menonton sesuatu di YouTube misalnya. Seperti itu. Sehingga tadi solusinya sudah dipaparkan beberapa alternatif solusi dari Pak Ferry. Eh, yang pertama kita harus sadar betul tentang kondisi kita. Tuh. Karena tidak ada yang bisa menolong lagi ya, selain kita sadar kita perlu ditolong gitu ya Pak Ferry ya. Benar, Oke, betul. kami akan buka sesi diskusi. Silahkan bagi Bapak, Ibu, ngulikers yang ingin bertanya atau misalnya diskusi tentang sesuatu terkait topik kita hari ini. Ini sangat menarik. Nanti topik kita ini akan kita kembangkan nanti ke depannya ke lebih sesuatu yang lebih spesifik. Ini adalah pengantar kita pada hari ini. Walaupun topiknya cukup dalam, memang tidak akan cukup dalam 1-2 jam ya Pak Ferry ya. Apa betul karena banyak aspek ya yang mungkin perlu ini dipilah-pilih juga. Solusinya kan beragam tuh. Ya, Betul. untuk Ya, mempraktekkan secara tepat sasaran juga kan ada step by step prosesnya. oke. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan dapat disampaikan oleh kolom chat atau melalui raise hand kalau ada. Dan juga ini menarik Pak Ari, sembari mungkin nunggu kali ya, Ya, buat teman-teman eh, masalah yang dikatakan tadi ya, distraksi, procrastinated itu bukan masalah teknologi sebenarnya, bukan melulu oh masalah bukan. teknologi. Bisa jadi masalah manusianya, makanya aspek psikologis juga mungkin perlu dibuat suatu pertimbangan gitu, bisa dijadikan solusi juga untuk mengatasi problematika yang kita alami sebagai procrastination and distraction gitu. Oh gitu ya Pak, menarik ini. Jadi apakah kaitannya antara procrastination ini dengan distraction ini seperti apa jadi Pak? Eh, Apakah procrastination karena distraction atau memang ada faktor lain Pak? ya ya kembali lagi ya sebenarnya ya ke diri kita sendiri gitu yang paling tahu kan diri kita sendiri sebenarnya dan juga meskipun ya kita sudah apa nih dalam arti kita mungkin sudah membuat perubahan positif belum tentu orang lain juga aware dengan kondisi itu kita yang aware dengan kondisi itu jadi procrastination dan apa nih distraction itu mungkin orang lain akan melihat dampaknya gitu ya tapi yang lebih tahu kan kita sendiri gitu Oke, ya, dan orang lain mungkin akan melihat oh jadi kontraproduktif jadi ini dan sebagainya ya tapi ya kita kembali lagi diri sendiri kalau hanya orang lain yang aware nggak akan solutif kita yang harusnya aware dan kita yang harus membenahi itu kita harus membenahi cara kita berpikir pola kita berpikir cara kita bekerja gitu ya oke, dua-duanya sangat mendegradasi tentunya ya karena tujuan-tujuan kita ya apa nih eh, pekerjaan kita itu kan akhirnya tertunda begitu. oke. Jadi Pak Ferry melihatnya ini sebagai dua faktor ya, ya yang bisa mendegradasi kinerja justru ya.
betul. Oke. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Oke Pak Ferry, kalau misalnya karena jadi procrastination ini berupa sifat jadinya apa? Dia bisa ada atau itu adalah mental state yang dimiliki oleh seseorang. Kalau misalnya saya analogikan dengan misalnya insomnia tadi bisa nggak? Sebenarnya bisa di apa ya disembuhkan lah katakanlah gitu ya. Oke, menarik ya, procrastinated ya, menunda-nunda. Jadi pada dasarnya apa ini ada apa? Ada gradasinya gitu ya, dan dalam dan ada orang-orangnya tuh mempunyai karakteristik yang seperti itu gitu ya. Eh, saya mempelajari grafologi nih ya, cara dari tulisan tangan, kepribadian seseorang dari tulisan tangan gitu. Dan ada dalam grafologi bisa tercetus nih orang-orang tertentu ini memang punya tendensi atau mungkin ciri-ciri suka menunda-nunda gitu, dan Oh, nggak oke. masalah sih sebenarnya karena tiap orang kan berbeda-beda ya, beragam keberadaan, variety of reality, tapi bukan berarti ini akhirnya akan mendegradasi orang tersebut gitu lah, atau menjadi kemampuan mutlak. Tidak, kita bisa memotivasi misalnya, atau menjadi hal-hal yang dia dapati suatu hal yang menarik, justru ini akan menstimulus dia untuk lebih kreatif kan, lebih kreatif, lebih aktif, lebih produktif gitu. Makanya tadi saya sempat tanyakan, coba cari tahu ke dalam diri kita sendiri, apa sih yang bisa kita berdayakan, apa sih goal setting kita, apa yang menjadi kebutuhan kita yang kita inginkan. Nah, ini akan membantu orang yang tadi punya tendensi procrastinated ini untuk lebih produktif gitu. Ya, terlepas bahkan memang sosial media dan sejenisnya juga akan menjadi pelarian bagi orang yang suka menunda-nunda tadi. Karena malas ini, oke, larinya ke sosial media dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke dalam diri sendiri solusinya. Itu makanya ada solusi yang holistik untuk masalah yang juga kompleks gitu, Pak Ali. Ya, betul betul. Setuju Pak Ferry. Baik, apakah ada yang tanyakan? Hari ini kita akan ada door prize ya Bapak Ibu bagi yang sudah mengisi presensi di link yang dibagikan di kolom chat. Nanti kita akan ada hadiah top up digital wallet sebesar 50.000 banyak orang untuk 2 orang. Silakan Bapak Ibu mengisi dulu link presensi yang disediakan di kolom chat. Mungkin kalau kita bisa melihat kan, apa ya seseorang misalnya procrastination. Hmm. Tapi sebenarnya mungkin dia punya sisi lain yang positif ya. Misalnya dia melakukan itu karena saya bisa melakukan pekerjaan dengan cepat. Akhirnya saya banyak waktu luang gitu kan. Ya sudah nanti saja begitu sudah mepet waktunya gitu. Oke, mungkin bisa ya. Tuh mungkin dia, menurut saya sih itu keterampilan manajemen diri ya. Dalam taraf tertentu Iya, orang memandang itu sebagai procrastinated, tapi menurut dia iya, itu manajemen saya karena saya bisa meluangkan waktu betul. untuk hal lain gitu, dan mengerjakan sesuatu yang lebih efisien dan efektif gitu. Makanya ini kembali pada apa nih, keterampilan kita ya memanage sesuatu gitu. Mhm. Asal itu tidak membuat kita kontraproduktif kan, ya tidak masalah ya menurut saya ya. Karena Oke, tiap oke. orang memiliki karakteristik dan juga cara kerja yang berbeda-beda gitu. Tapi dalam hal ini jangan sampai procrastinated ini justru mendegradasi apa nih kreativitas kita atau mungkin pekerjaan kita, karya kita gitu. Ya, betul, Pak. Jadi kita perlu apa ya, memperluas awareness ya mungkin ya Pak ya. Apakah Anda procrastinated seperti itu? Kalau misalnya ya, kita bisa bantu misalnya dengan memberikan eh, solusi misalnya kesibukan lain atau hal-hal yang menyenangkan bagi Anda gitu untuk dilakukan gitu ya Pak. Ya, ya, misalnya nih, ini mulai nih, aduh saya nunda-nunda gitu ya, Nah, sadari dulu nih, pikiran saya, oh nih, saya menunda-nunda nih. Nah, begitu saya aware, itu pikiran yang ingin, kan pikiran yang mengendalikan tubuh ya, Betul. pikiran yang ingin kita menunda-nunda itu melemah gitu. Nah, kita alihkan ke hal-hal yang lain. Kita kita sigap mengalihkan ke hal-hal yang lain. Nah, dari itu juga solusinya eh, nggak melulu dari diri kita sih sebenarnya Pali ya. Kita tadi Ya. juga Pali sempat bilang tuh kita juga perlu apa nih aware, dan juga kita mungkin perlu bantuan orang lain nih untuk menyemangati misalkan rekan kerja ya, atau seperti saat ini Pali menyemangati para audiens.
Ya, Pak Ferry. Dan kita bisa juga menggunakan misalnya alat bantu ya untuk melawan dari distraksi ini. Misalnya kita boleh sih main game atau bersosial media. Misalnya kita pasang timer untuk di Hmm, aplikasi gitu. ya. Kita pasang timer sehingga membatasi kita untuk berinteraksi di sosial media atau di game online tidak sepanjang waktu atau banyak waktu dihabiskan di situ. Misalnya kita pasang timer di 30 menit misalnya. Nah, kita juga harus punya kesadaran ya karena ketika alarmnya atau timernya nyala, sudah berhenti gitu. Nah, betul ya. Apalagi aware tadi ya, udah ada alarm, udah berbunyi, kita aware dan kita shifting nih beralih ke hal-hal yang Hmm, lain yang perlu dilakukan. Itu akan sangat membantu. betul. Atau kita mungkin baru sadar ketika kita mengalami kerugian secara material terhadap procrastination ini. Misalnya kita menunda-nunda sampai kelewatan batas waktu kinerja misalnya, sehingga tunjangan kita dipotong misalnya, atau Ya, kita misalnya judi online gitu ketika kita sudah merasakan ada kerugian finansial, kita harus sudah mulai aware terhadap, oh ini distraksi saya ke sini nih. Saya butuh bantuan atau misalnya saya harus mengalihkan ke yang lain gitu ya. Kesadaran-kesadaran seperti itu ya Pak Ferry ya. tuh pengalaman akan sangat membantu kita. Karena kan pengalaman menjadi suatu memori ya, dan akan mudah diakses oleh pikiran kita. Kita Ya, mereka lagi, oke, jangan sampai itu terulang kembali. Itu akan membantu aware kita lebih kuat gitu loh, dan akhirnya kita lebih mudah shifting gitu. oke. Karena kalau jatuhnya ke adiksi, memang adiksi harus dilawan juga ya Pak Ferry dengan membangun suatu apa budaya atau kebiasaan baru mungkin ya Pak. Ya mungkin kita melihatnya melawan, tapi baiknya kita sadari itu. Kita Oh iya. aware dulu, kita sadari dulu. Ya. Ya. Nah, dari situ baru kita bisa membuat suatu perubahan yang lain. Gitu. Jadi kita tidak menekan, ya, tapi kita mengalihkan hal yang lain lebih positif. Karena kalau ditekan, nanti suatu saat dia akan meledak juga kali secara Oh gitu psikologi. ya. Oke. Apakah dengan mengurangi kadarnya atau pelan-pelan seperti apa atau harus stop total gimana Pak Pak pengalamannya Pak? Nah, ini menarik ya sebenarnya ya. Ini karena kan udah menjurusnya ke masalah mental, psikologi dan sebagainya ya. Makanya tadi saya katakan yang terakhir tuh tips yang terakhir yang harusnya powerful banget itu lo bermeditasi dalam arti menyadari sensasi-sensasi yang ada di dalam kerangka tubuh kita. Dan memang butuh latihan sih, tapi bukan hal yang sulit karena para pakar juga pernah mengatakan kita bisa belajar secara mandiri di YouTube ya dengan meditasi seperti itu atau mindfulness lah di Mindfulness Western ya. dianggap sebagai mindfulness. Nah, kita sadari itu dalam kerangka tubuh kita. Ya, ya tentu kita butuh ketenangan, ya tidak terdistraksi juga dan secara gradual hal-hal yang tadi adiksi dan adiktif itu meluruh. Oke. Dan ini juga ini kita tidak bisa memilih ya. Oh, saya mengadiksi perasaan-perasaan yang dalam kerangka tubuh. Ya, nanti efeknya bagus paling. Kita jadi produktif karena mungkin kita jarang berkonflik, kita tidak mudah marah. Kalau marah juga cuma sebentar, ya. Kita lebih mudah bersosialisasi dengan orang lain karena tadi hal-hal yang bukan hanya apa nih, hal yang adiktif tapi hal-hal yang negatif dalam diri kita juga meluluh gitu. Oh gitu ya. Otomatis itu ya Pak seperti itu. Eh, Tidak otomatis, Oke. tapi it really takes time gitu. Oh text time. Ya, Dan prosesnya mungkin tiap orang akan berbeda-beda ya Pak tuh perjalanan. tiap orang kan berbeda-beda, tergantung kadar eh, hal-hal negatif atau emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita. Jadi sebenarnya sih kalau kita lihat kecanduan sosial media itu kan kita cuma melihat eh, puncak gunung esnya aja, di dalamnya mungkin bisa hal lain. Ya, itu setuju Pak. Baik Bapak Ibu silahkan jika ada yang didiskusikan kami buka pertanyaan di kolom komentar atau terkait isu-isu apa sekiranya yang terkait dengan tema kita hari ini dapat disampaikan di kolom komentar atau melalui raise hand. Sebentar, belum ada. Baik.
Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link presensi yang saya bagikan di kolom chat. Kita ada door prize 2 digital wallet top up sebesar 50.000. Bagi peserta yang mengisi daftar hadir nanti akan diundi melalui Wheels of Name. Saya lihat di feed presensinya sudah ada 20 orang yang mengisi. Oke. Sebenarnya seperti ini ya Pak Ferry, seperti apa ya? Kasarnya seperti lingkaran setan nih, karena ujung-ujungnya kembali ke kesadaran diri gitu. Bagaimana kita bisa mencegah orang misalnya dari procrastination atau katakanlah sampai dia berhenti dari kebiasaan judi online sampai orangnya sadar betul kalau dia merasa rugi dengan kondisi seperti itu gitu ya Pak. Ya, betul. Ya, kalau itu melihat dari pengalaman ya, pengalaman dia sendiri, dia sadar. Karena pengalamannya itu yang membekas itu kan masuk ke dalam alam bawah sadar juga paling. Ya, dan alam bawah sadarnya terusik. Nah, itu yang akhirnya membuat dia kapok biasanya. Iya. Ada juga teman kami di kantor kalau dia sempat jadi kecanduan judi online, dia baru berhenti ya setelah dia sadar dia rugi secara finansial gitu. Betul. Tapi dia harus Dan sadar sewaktu juga rugi secara kalau finansial, dia kan ya, mikir ya, mikir iya menggunakan hatinya. Ya, dia akan apa yang dipikirkan itu masuk ke dalam bawah sadar dan mengubah apa pemikiran alam bawah sadarnya. Dan akhirnya oke, betul, dia dia jadi tidak lagi judi online misalnya. Itu kan orang beda-beda ya. Mungkin betul ada Pak. yang prakteknya seperti itu. Ada yang mungkin nggak juga sadar-sadar gitu loh. Ada yang nggak sadar-sadar malah bertindak nekat ya Pak dengan mencari sumber lain. Jadi Betul. Gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata ya, solusi tiap betul, orang beragam, bervariasi. Dan juga tidak melulu harus melakukan tadi aspek-aspek di level alam bawah sadar. Bisa jadi kalau kalau aspek logis berhasil ya ya itu baik gitu. Yang tadi beberapa tips ya, sehubungan dengan menjauhkan kita dari kecanduan sosial media. Kalau itu memang sudah solutif, nah ya sudah berakhir sampai situ. Tapi mungkin ada penanganan yang lebih lagi gitu. oke. Telah hadir bersama kita Pak Ferry, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Pak Yayan, selamat bergabung. Terima kasih Pak sudah bergabung. Selamat siang, Pak. Izin Pak, ya Pak, silakan Pak. Tapi terima kasih ilmunya nih sangat membantu dalam pemahaman Sama-sama, masyarakat Pak. kita. Kami melaksanakan acara ini, ngulik ini seminggu sekali, Pak. Tidak ada paksaan, khusus untuk para ANS, PNS yang ingin meningkatkan literasi, Pak. Jangan sampai ketinggalan nih kita sama masyarakatnya, karena masyarakat Bandung kan masyarakat yang sangat adaptif terhadap teknologi. Di pemerintahnya juga sama, yang sampai ketinggalan. Nah, terkait dengan ini Pak Ferry, saya merasa terbantu sekali dengan ya, teknologi khususnya dalam pekerjaan kami di Diskominfo. Eh, Dulu kita untuk mensosialisasikan program kan susah dan mahal Pak. Masuk TV mahal, masuk media mahal. Sekarang Diskominfo alhamdulillah semua platform punya. YouTube punya, online punya, TikTok punya. Jadi gampang sekali menyebarluaskan informasi ya. Selain Ya, ada sisi gelapnya juga gitu Pak. Nah, yang kedua buat saya pribadi, saya tuh uh, malas baca Pak. Tapi ya, sekarang kata edik untuk mencari ilmu pengetahuan itu di YouTube ya pertamanya. Sambil apa ngerjain sesuatu kita dengerin informasi, dengerin ilmu dan lain pengetahuan dan lain sebagainya. Sekarang yang jadi edik adalah ketika mau tidur nih Pak. Mau tidur saya nggak bisa tidur kalau nggak dengerin sesuatu gitu ya. Nah, apakah ilmu tentang keagamaan dan lain sebagainya. Apakah itu bisa mengganggu atau merusak atau efek sampingnya atau enggak Pak, Pak Ferry ya? oke. Baik, Kira-kira Pak. itu Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih yang untuk pertanyaannya. Jadi, ya memang sih, Pak, tadi
Bapak bilang bahwa lebih terbantu dengan mendengarkan ya Pak ya, tidak melulu harus membaca untuk mendapatkan informasi. Ya kembali lagi, tiap orang memiliki karakteristik yang beda-beda Pak. Ya, ada orang yang memang auditori misalnya lebih senang mendengarkan dibanding melihat. Sense-nya berbeda gitu karena dia menggunakan perasa dan sebagainya gitu. Jadi ya itu tergantung dari karakteristik masing-masing untuk mendapatkan informasi atau mensensing gitu Pak. Ya, jadi tidak masalah lebih prefer membaca, mendengarkan itu baik-baik saja asal tapi sekarang kan sangat dibantu ya dengan berbagai macam tool-tool seperti YouTube misalnya. Kita bisa tidak hanya melihat tapi juga mendengar, kita mendapatkan informasi. Cuman yang tadi menjadi pertanyaan Bapak itu, kalau sebelum tidur harus dengerin channel YouTube, misal channel spiritual atau sejenisnya, selama itu tidak mengganggu eh, produktivitas kita sih tidak masalah, Pak. Malah jadi lebih produktif ya, karena kan informasi yang didengar baik, bermanfaat, dan juga menarik, Pak nih. Sewaktu kita mendengarkan di malam hari, apalagi hal yang bagus, gerbang alam bawah sadar kita itu terbuka gitu. Terbuka lebar. Jadi apapun bisa masuk ke situ. Apalagi kalau kita masukkan itu hal-hal positif, hal bagus, itu masuk ke dalam alam bawah sadar menjadi program pikiran gitu, Pak. Dan secara tidak sadar ternyata kita menjadi lebih lebih berpengetahuan ya, lebih baik, lebih punya kapabilitas, eh, lebih berkualitas ya, itu karena tadi habit yang bagus yang kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita sewaktu mendengarkan informasi di malam hari ini. Begitu Pak mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih juga ke Mas Ali nih, hostnya selalu yang Siapa? memang luar biasa gitu, banyak manfaat ilmu yang bisa kita ambil. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Kepala Dinas sudah bergabung, sempat bergabung bersama kita. Baik, rekan-rekan, jika ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan, kebetulan Pak Ferry ini juga tersertifikasi ya Pak sebagai eh, CNLP. Boleh diceritakan sedikit itu Pak Ferry? Ya itu eh, ya lebih kerana aspek psikologi ya, Ya, eh, memprogram pikiran gitu lah. program pikiran. Neuro Linguistic Program Practitioner ya Pak. Iya, Betul. Iya, jadi sedikit banyak pasti paham dengan kondisi mental state eh, manusia pada umumnya atau misalnya eh, seseorang gitu. Baik, betul. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, kami silahkan. Kita pantau sudah ada 30 peserta yang bergabung. Oke, nah, ini ada pertanyaan dari Pak Angga. Untuk permasalahan digital native seperti adiksi dan lain-lain, penyelesaiannya per kasus apa bisa generalisir? Nah, ini juga cukup eh, pertanyaan yang sama ya mungkin Pak Kadis, Pak Ferry, bahwa untuk kasus misalnya adiksi terhadap baik itu terhadap game misalnya atau sosial media atau judi online atau procrastination, apakah ini case by case atau bisa general, Pak? Ya akan lebih tepat sasaran kalau case by case ya Pak ya. Karena tadi ya penyebabnya berbeda-beda, kepribadian orang juga berbeda-beda, penyebabnya juga berbeda-beda, kondisi orang lingkungan juga berbeda-beda gitu. Ya, cuman Oke. apa secara general mungkin ada tips-tips yang mungkin akan bermanfaat kalau dicoba dipraktekkan gitu. Cuman akan lebih efektif kalau kita lebih tepat sasaran ya, mempertimbangkan tadi dikatakan case by case-nya. Ya. Berarti yang bisa kita lakukan sebagai lembaga pemerintah ya Pak Ferry pada khususnya mungkin meminimalisir dari faktor lingkungan mungkin ya Pak ya. Misalnya dengan kenaikan taraf ekonomi dan sebagainya atau gimana Pak mungkin tanggapannya? Eh, Tentu ya pemerintah juga akan ya kita akan sangat terbantu jika ada tindakan dari pemerintah ya. Salah satunya Hmm, mungkin kalau ngomongin tadi sempat disinggung judi online ya mungkin menghapus gitu ya situs-situs judi online misalnya. Menghapus ya. Betul. Mm-mm. Cuman kan kalau problemnya itu dalam
diri seseorang gitu, ada sesuatu yang tidak fulfill, biasanya dia alihkan lagi ke hal yang lain, tidak judi online gitu. Ya judi online ini mungkin berhenti gitu, tapi muncul di hal lain karena ada bagian dalam diri dia yang mungkin belum fulfill gitu. Oh, Nah, judi online kan bisa jadi pelarian atau apapun itu gitu. hmm. Betul, betul, Karena kan betul, baiknya setuju. kita membatasi hal-hal yang bisa mendegradasi masyarakat ya atau warga negara. Oke. Karena kalau kalau enggak itu jadi ini jadi jadi apa nih habit masyarakat ya. Toh dibiarkan misalnya seperti Oh ya. itu. Jadi kita sebagai pemerintah justru memberi contoh bahwa ini tidak dibiarkan gitu ya Pak Ferry ya. Kita menunjukkan bahwa ini loh kita tidak membiarkan gitu. Ya, Contohnya dengan acara ini kita membangun pertama awareness dari teman-teman ASN yang bergabung pada hari ini untuk tahu oh ada ternyata addiction seperti ini gitu ya. Ada ternyata coba. ya betul Betul, ada betul. ada Ini ada saya ancaman-ancaman. amazed juga ya Pak ya. Ini kepedulian banget dari pemerintah. Suatu hal yang ya bagus sih kalau disounding juga ke masyarakat luas ya Pak ya. Informasi seperti ini eh, karena ya memang topik-topiknya juga dipilih sedemikian rupa sehingga bermanfaat gitu loh. Ya, Betul. produktif, betul. Ya, baik Bapak Ibu. Eh, jadi gitu ya Pak Angga. Jadi mungkin efektifnya memang case by case, namun kita berusaha untuk meminimalisir dari faktor-faktor pembuat atau pendorong seseorang menjadi adiksi itu seperti apa gitu. Apakah dari sisi dia tidak ada aktivitas positif, kita misalnya bisa membantu menginformasikan kayak mulai latihan kerja atau misalnya apa wirausaha dan sebagainya gitu sehingga memiliki pelarian-pelarian positif ya karena memang kalau kasus adiktif ini memang case by case tapi sepertinya kalau dari sisi psikologis orang kan ada yang generalnya gitu seperti orang pasti membutuhkan rekognisi ya Pak enggak Pak Ferry ya rekognisi afeksi seperti itu kan unsur yang ada di setiap manusia hanya mungkin kadarnya yang berbeda-beda eh, lalu perlakuan dia berbeda-beda ada yang sangat butuh rekognisi ada yang bagi saya nggak terlalu penting seperti itu ada oke ini Tapi ada lagi pada dasar pertanyaan ya manusia itu ingin diinginkan, Pak. Jadi betul, betul perlu ya. direkognisi juga, diapresiasi, direkognisi, ya. Mhm. Karena kalau misalnya judi online dia pasti Itu tujuannya akan akan membuat dia menang produktif, gitu. ya betul Pak jadi ya perlu juga ya jadi ada rekognisi misal dari pimpinan bagaimana pimpinan bisa merekognisi kinerja bawahannya sehingga bawahannya dirasa ada gitu kinerjanya ya. Jadi Betul, diapresiasi, betul ya, apresiasi, betul, budaya apresiasi. betul. Nah, ini dari Kelurahan Mekarwangi, Pak Afri ada eh, sudah belajar membuat konten kreator dengan tema pelayanan masyarakat. Lalu dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat. Oke. Ya, jadi betul. eh, jadi kami juga apresiasi rekan-rekan yang ada di kewilayahan. Sekarang sudah mulai berkembang ya. Di distraksi teknologi ini tidak kita ibaratkan sebagai arus yang membawa hanyut, tapi kita bisa naik perahu di atasnya gitu ya, menggunakan teknologi ini sebagai eh, alat bantu kita untuk ini seperti ini belajar membuat konten, mempopulerkan kelurahannya seperti itu dan layanan-layanan di dalamnya seperti itu. Dan mereka bahkan kalau kita mengajak para generasi Gen Z, mungkin ya Pak ya, wah itu hasilnya akan sangat menarik gitu ya, karena mereka cukup kreatif untuk memberdayakan perangkat-perangkat digital seperti itu. Iya betul. Nah itu jadi memang Gen Z kesannya kalau dimarahin lembek gitu kan kalau yang beredar di medsos itu. Tapi mereka kalau diminta untuk bikin video konten kreator luar biasa kreatifnya ya Pak. Betul, Itu. betul, teliti ya, terus juga menarik ya, Ya, jadi kreatif. masalah masalah buat kami yang lebih senior ini
mungkin lebih memperhatikan sepertinya job desk apa yang seharusnya diberikan kepada Gen Z dengan memperhatikan sifat-sifat mereka seperti itu ya Pak. Betul. Dan juga kan seraya teknologi berkembang, ada pekerjaan-pekerjaan lama yang akhirnya hilang dan digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru, misalnya seperti itu. Nah, mungkin Gen Z akan mengisi pekerjaan-pekerjaan baru yang belum eh, apa ada kekosongan di situ. Oke, setuju. Baik, terima kasih Pak Ferry untuk diskusi kita pada hari ini luar biasa. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kominfo yang sudah bergabung, rekan-rekan seluruhnya. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akan mulai undi nih untuk Wheel of Name ya. Sudah siap Bapak Ibu? Sebentar saya cek dulu di presensi kita hari ini. Ini sudah ada 25, 25 orang yang tercatat yang mengisi presensi. Kita akan undi sekarang. Kita tutup dulu ya presensinya. Bentar. Oke, kita tutup dulu presensinya. Bapak Ibu mohon izin, saya akan share screen eh, Wheel of Name-nya. Oke, sudah terlihat? Oke, kita akan undi untuk pemenang pertama. Yang pertama, Ardelia. Ya, selamat Mbak Ardelia dari Kelurahan Pelindung Hewan. Saya screenshot. Terima kasih, selamat ya, Teh. Baik, pemenang kedua, Kang Rudi. Oke, dari bagian Adbang. Selamat untuk Teh Ardelia dan Kang Rudi yang telah memenangkan door prize ulik pada hari ini. Oke, terima kasih Pak Ferry. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi di topik-topik yang lain ya Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah bergabung pada hari ini. Jangan lupa kita ada juga form untuk feedback. Jika teman-teman atau ngulikers merasa ngulik ini ada yang perlu diperbarui atau ingin dibenahi, teman-teman dapat menyampaikan feedback penyelenggaraan ngulik melalui form yang saya bagikan pada hari ini. Oke, silahkan diisi. Nanti jika feedback yang terbaik akan mendapatkan door prize dari Diskominfo. Nanti feedback terbaiknya akan dipilih oleh Pak Kadis ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ferry atas waktu dan kesempatannya dan ilmunya luar biasa. Semoga kita dapat bersua kembali di lain waktu. Terima kasih Terima kasih. untuk untuk para peserta Ngulikers. Terima kasih. Jangan lupa stay tune di ngulik-ngulik berikutnya. Kita akan selenggarakan rutin setiap hari Kamis jam 13.30 sampai selesai. Terima kasih atas nama penyelenggara. Kami haturkan terima kasih dan permohonan maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, makasih. Terima kasih.